Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Octaviani Rita Miranti, selaku moderator. Dan saya atas nama Ria Sempurna. Saya Juliana Batrisarian. Saya Kristina Zaida. Saya Ronda Kusendong. Baik, kita langsung saja ke materi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran dan tugas dari seorang resepsionis. Yang pertama, perlu kita ketahui, resepsionis adalah wajah pertama yang dilihat oleh tamu pada saat tiba di hotel dan bertanggung jawab memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang kedua, sebagai seorang resepsionis hotel, tugas utama mereka adalah menyambut tamu dengan senyuman dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara tamu dan hotel. Dan yang ketiga, resepsionis juga melayani proses check-in dan check-out dan juga memberikan informasi tentang fasilitas hotel. Berikutnya proses check-in dan check-out. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu check-in dan check-out. Proses check-in biasanya melibatkan penerimaan tamu di hotel atau akomodasi lainnya di mana tamu memberikan informasi pribadi, menyelesaikan proses pembayaran, dan menerima kunci kamar atau kartu akses. Sedangkan proses check-out melibatkan pembayaran tagihan akhir, pengembalian kunci atau kartu akses, dan pemeriksaan kamar untuk memastikan tidak ada kerusakan atau barang yang tertinggal baik pada saat check-in maupun pada saat check-out. Ada 4 syarat yang dilakukan oleh resepsionis pada saat menangani tamu pada saat check-in dan check-out. Yang pertama, menyambut tamu dengan ramah. Menyambut tamu dengan senyum. Yang kedua, mengucapkan selamat datang ataupun salam kepada tamu. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, bersikap ramah dan sopan. Yang kedua itu memeriksa reservasi dan identitas tamu. Kartu identitas tamu. Biasanya tamu diminta untuk menunjukkan kartu identitas resmi seperti kartu identitas password saat check-in atau verifikasi identitas. Yang ketiga, memberikan informasi tentang fasilitas hotel. Contohnya fasilitas internal hotel. Hotel menawarkan beragam fasilitas untuk kenyamanan tamu selama menginap. Fasilitas yang tersedia restoran dengan menu internasional, layanan kamar 24 jam, dan wifi akses gratis di seluruh area hotel. Yang kedua itu fasilitas eksternal. Hotel memiliki lokasi yang strategis dengan akses mudah berbagai tempat wisata dan fasilitas penting di sekitarnya. Contohnya terdapat berbagai restoran, pusat pembelanjaan, dan tempat hiburan yang berjalan kaki dari hotel. Yang terakhir itu mengatur layanan tambahan dan permintaan khusus. Contohnya, permintaan khusus hotel harus siap untuk menanggapi permintaan khusus dari tamu seperti kamar tanpa asap rokok, kamar dengan pemandangan tertentu, atau fasilitas tambahan untuk tamu dengan kebutuhan khusus. Berikutnya penanganan keluhan dan permintaan tamu. Yang pertama, mendengar dengan baik. Salah satu tugas yang mungkin dihadapi oleh seorang resepsionis hotel adalah menangani keluhan dan permintaan tamu. Meskipun hotel berusaha memberikan pelayanan terbaik, tetap saja ada kemungkinan bahwa tamu mungkin mengalami ketidakpuasan atau memiliki permintaan khusus. Resepsionis harus siap untuk menghadapi situasi ini dengan baik. Yang kedua, mencari solusi yang memuaskan. Ketika tamu mengeluh atau memiliki permintaan khusus, resepsionis harus mendengarkan mereka dengan baik. Mendengar dengan baik adalah langkah pertama untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi permintaan tamu dengan baik. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan jelas. Resepsionis harus menjelaskan dengan baik apa yang akan dilakukan atau bagaimana masalah akan diselesaikan. Komunikasi yang jelas dan transparan akan membantu menghindari kebingungan atau ketidakpuasan lebih lanjut dari tamu. Baik, berikutnya keterampilan dalam komunikasi. Keterampilan komunikasi
ditandai dengan adanya kemampuan dalam menyampaikan suatu informasi dengan sederhana tetapi tidak bermakna ganda atau ambigu, dan mendengarkan dan serta menangkap suatu informasi dengan tepat. Adapun beberapa jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan yang efektif. Dalam berkomunikasi dengan tamu secara lisan, seorang resepsionis harus menggunakan bahasa yang jelas dan ramah, serta mampu menjawab pertanyaan dengan jelas dan memberikan interaksi terhadap tamu. Yang kedua, komunikasi tulisan yang efektif. Sebagai seorang resepsionis, harus memiliki keterampilan komunikasi tulisan yang baik, serta mampu menulis email dan surat. Dalam komunikasi tulisan, sebagai seorang resepsionis harus menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Baik, yang terakhir, keterampilan pelayanan pelanggan. Oke, di sini kami menerapkan 4 prinsip dalam keterampilan pelayanan pelanggan. Yang pertama, menyambut tamu dengan ramah. Seorang resepsionis memberikan sambutan yang hangat dan ramah kepada tamu adalah kunci untuk menciptakan kesan yang baik. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Seorang resepsionis mendengar dengan penuh perhatian dan empati, membantu memahami kebutuhan dan keinginan tamu dengan lebih baik. Yang ketiga, menyediakan bantuan dengan cepat. Seorang resepsionis memberikan layanan yang responsif dan efisien, meningkatkan kepuasan tamu dan menciptakan pengalaman yang positif. Yang keempat, menangani keluhan dengan profesional. Seorang resepsionis mengelola keluhan dengan sikap profesional dan solutif adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan hubungan baik dengan tamu. Oke, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menjadi seorang resepsionis yang sangat efektif dan dihormati oleh tamu ataupun sesama karyawan hotel.